Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Kuncaka, DEA, selaku Kepala Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Renat Harno Dwi Pranowo, selaku Kepala Laboratorium AIC, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tiada batas, karena kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk ikut bergabung pada acara hari ini, yaitu kuliah online Kimia Komputasi edisi pertama, Rabu 1 Juli 2020 dengan tema Komputasi Material Karbon Berdimensi Rendah. Bapak dan Ibu serta hadirin semuanya, selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Kepala Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Agus Kuncaka, DEA, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Kepada Pak Agus, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf sinyalnya kalau kembang kempis ini karena saya di lapangan, yaitu di bengkel kami sekitar 5.000 meter persegi kita punya bengkel dan bentuknya sudah oke ini ya. Jadi setiap hari di sini, jadi merupakan proyek penelitian unggulan perguruan tinggi, sehingga harus hasilnya harus bagus. Jadi maaf, ada sinyalnya kurang bagus. Selaku Ketua Departemen Kimia FMIPA UGM, kami mengucapkan selamat atas pengelolaan hasil penelitian di Austria Indonesia Komputasi Kimia, yang dimana di Indonesia diwakili oleh Pak Profesor Dr. Renat Harno Dwi Pranowo yang sering mundar-mandir ke Austria, dan kali ini akan menyuguhkan Mas Tommy, staf muda Departemen Kimia yang kemarin masuk Q1 jurnalnya lewat komputasi kimia. Nah, sekali lagi kami terima kasih sekali atas nama Departemen kepada Mas Tommy dan juga para hadirin daring di sini. Semoga dengan adanya modeling dan pendekatan kimia, teori komputasi kimia ini akan menambah percepatan penelitian-penelitian basah yang empirik, ya, teoritis empirik. Nah, sehingga bisa segera menghasilkan beberapa karya anak bangsa yang nanti sangat sensitif terhadap isu-isu nasional. Contohnya adalah COVID-19 disease sekarang ini, pandemi ini. Mudah-mudahan dari AIC nanti keluar beberapa rekomendasi tentang material fungsional untuk pengobatannya dengan satu pendekatan kimia teorik yang sangat luar biasa. Untuk itu, dengan membaca Bismillah, saya kira ya Pak Profesor Harno Dwi Pranowo, saya nyatakan webinar yang berseri ini bisa berjalan dengan barokah bagi NKRI tercinta. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Agus. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya terlebih dahulu memberikan sedikit pengantar tentang AIC dan sekaligus membacakan tata tertib kuliah online AIC pada hari ini.
Kuliah online kimia komputasi series ini terselenggara untuk mendiseminasi beberapa publikasi peneliti dari Laboratorium Austrian Indonesian Center for Computational Chemistry atau sering kita akrab dengan AIC. Baik dari penelitian dari staf, mahasiswa maupun alumni. AIC merupakan pusat komputasi kimia yang berdiri sejak tanggal 23 Agustus 1997 dan merupakan bentuk kerjasama dua negara, yaitu Austria dan Indonesia, yang saat ini telah berlangsung selama 30 tahun. Dan saat ini AIC diketuai oleh Profesor Dr. Rerat Harno Pranowo. Dan sebagai informasi juga untuk audiens sekalian, kuliah online series berikutnya juga akan terus berjalan. Jadi setiap 2 minggu sekali kami akan mengadakan kuliah online seperti ini. Mungkin kepada audiens yang hadir saat ini jangan lupa untuk mengupdate info selanjutnya terkait dengan info kuliah online hari ini. Saya akan membacakan tata tertib kuliah online kita hari ini. 1. Peserta diharapkan menggunakan ID peserta dengan nama asli, tanpa gelar, diikuti nama singkat, perguruan tinggi, atau institusi. 2. Peserta yang mendapatkan akses harus berpakaian sopan saat kuliah online berlangsung. 3. Peserta yang bertanya dapat memanfaatkan fasilitas chat dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaannya secara ringkas. 4. E-Certificate akan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya kuliah online dengan mengisi post-test yang akan ada. Dan link post-test tersebut akan kami bagikan di akhir acara. Selain itu juga kuliah online ini akan bisa ditayangkan langsung di kanal YouTube kami, yaitu di AIC UGM. Hadir bersama kita Bapak Dr. Aulia Sukmahutama. Bapak Dr. Aulia Sukmahutama adalah dosen pada Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada dengan bidang keahlian kimia fisika. Penelitian beliau ini fokus pada pengembangan metode kimia kuantum dan komputasi untuk memodelkan sistem molekul dan material untuk berbagai bidang. Dosen yang akrab dipanggil Pak Tommy ini memperoleh gelar doktor dari Nagoya University, Jepang pada tahun 2017 di bawah bimbingan Profesor Stefan Early. Beliau pernah melakukan penelitian di universitas-universitas di Indonesia, Belanda, Jerman, Taiwan, Australia, dan baru-baru ini menyelesaikan postdoktoral di Austria, tepatnya di Innsbruck University. Selain itu juga, beliau aktif sebagai editor dan reviewer di Indonesian Journal of Chemistry. Untuk publikasi, karya ilmiah beliau pernah diterbitkan di Journal of Physical Chemistry C dan Spektrokimika Akta. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya akan langsung mempersilakan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Aulia Sukmahutama, untuk dapat memaparkan materinya. Mungkin kira-kira sekitar 50 menit, Bapak. Baik, terima kasih, Lala. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Harno Dwi Pranowo atas kesempatan untuk sedikit sharing atau membagi penelitian saya beberapa waktu belakangan ini, sekitar 5 tahun ke belakang sampai dengan hari ini juga. Saya juga masih aktif di bidang ini juga. Kemudian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan peserta, pendengar. Nanti semoga dengan adanya acara ini kita bisa mungkin menjalin kerjasama lebih lanjut, baik di bidang komputasional maupun di bidang eksperimental. Teman-teman yang berkutat di eksperimental juga sangat kita harapkan partisipasinya nanti mungkin kalau ada ide ataupun ada saran untuk penelitian komputasi ke depannya. Baik, mungkin langsung saja bahwa saya seperti yang telah diberitahukan oleh moderator tadi, kebetulan saya memang bidang kimia fisika, terutama material, dan fokusnya memang ke komputasinya. Dan ternyata memang komputasi itu bisa juga diaplikasikan untuk material maupun molekuler di sini. Dan untuk pagi ini saya akan lebih fokus ke membahas tentang
material karbon berdimensi rendah atau low dimensional karbon. Baik, apa sebetulnya yang menurut saya menarik dari pembahasan hari ini? Jadi ini sedikit adalah outline presentasi saya. Jadi awalnya kita lihat dulu dari pendahuluannya. Mengapa sebetulnya material karbon itu menarik? Jadi seperti yang telah kita tahu, karbon yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu memiliki struktur berupa grafit yang di sebelah kanan ini, atau arang kalau bahasa sederhananya mungkin ya, kalau bahasa sehari-harinya itu arang. Nah, arang itu kalau kita lihat secara makroskopik itu warnanya hitam, kemudian katanya juga bisa menghasilkan arus listrik. Kalau kita lihat secara mikroskopik, itu ternyata dia tersusun dari atom-atom karbon. Kemudian di atom karbon itu terdiri dari beberapa lapis material karbon dua dimensi yang disebut sebagai grafen. Jadi grafit itu adalah multi layer dari grafit itu adalah multi layer dari grafen. Nah, menariknya adalah bahwa secara teoritis material grafen ini sebelum diketemukan tahun 2004, dia secara komputasi sudah dikatakan sebagai stabil, artinya memang material ini mungkin diisolasi dari alam maupun disintesis di laboratorium. Tetapi baru pada tahun 2004, peneliti dari University of Manchester yang namanya Andre Geim dari Manchester University berhasil mengisolasi satu layer grafen ini. Jadi material ini menjadi dua dimensi, yang asalnya tiga dimensi. Kalau grafit itu tiga dimensi karena dia ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z semuanya berulang. Kalau material, tapi dengan adanya grafen, dia bisa mengisolasi menjadi satu buah lapisan grafen ini. Nah, ternyata menariknya adalah bahwa kalau kita lihat papernya itu, grafen ini dari grafit itu tidak menggunakan instrumen yang macam-macam. Bahwa grafen ini adalah material dua dimensi yang diisolasi dari grafit atau dari arang. Nah, jadi saya sampai ke teknik isolasinya menurut game ini adalah bahwa jika dia mengisolasinya tidak menggunakan peralatan yang rumit, tetapi menggunakan selotip yang ditempelkan ke pensil, sehingga selotip itu bisa grafen itu akan terikat kepada selotip itu dan satu layer itu terikat ke selotipnya. Walaupun saya tidak tahu sendiri itu betul atau tidak, tapi mereka mengklaim penelitiannya seperti itu. Nah, dari grafen ini sendiri itu bisa disusun lagi atau kita bisa potong-potong lagi menjadi material yang lebih kecil lagi, seperti material satu dimensi berupa, atau ini nol dimensi, berupa fullerene atau buckyball, dia berbentuk seperti bola di sini sebelah kiri, atau kita bisa gulung lagi menjadi karbon nanotube atau karbon tabung di sini. Jadi dari grafen ini, satu layer grafen itu kita bisa secara eksperimentalis bisa dipotong-potong menurut dengan menggunakan instrumen tertentu, saya rasa menjadi fullerene dan nanotube ataupun karbon yang lainnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita tahu nanomaterial itu memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan sifat pada fase ruahnya atau fase bulknya. Sehingga kita bisa cari bahwa material ini akan menjadi material-material fungsional yang sebelumnya memang belum pernah ada. Jadi bisa digunakan sebagai macam-macam untuk peralatan, baik peralatan elektronik maupun yang bersifat mekanistik, seperti untuk material tahan panas dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dengan adanya penelitian grafen ini, ternyata setelah tahun 2004 ini mulai bermunculan material-material dua dimensi lainnya yang berhasil disintesis secara laboratorium. Dan itu juga akan menarik secara komputasi karena kita bisa meramalkan material ini
menggunakan teori-teori dari mekanika kuantum. Dari mekanika kuantum kita bisa melihat ke level atomnya atau pada tingkat atom, sehingga dengan pengetahuan dasar di tingkat atom kita bisa melakukan desain material, baik material yang lainnya. Ya, ada apa? Mohon maaf, ada interupsi. Oh, tidak, Pak. Oh ya. Oke, baik. Mohon maaf, nanti kalau misalkan ada gangguan, tolong segera saja langsung disampaikan dengan mikrofon ya, Lala. Iya, baik. Sebentar. Baik, terima kasih. Jadi untuk kali ini saya akan fokus lagi ke material grafen ini sendiri dibandingkan dengan material karbon yang lainnya, karena dengan tadi saya bilang bahwa dengan adanya material 2 dimensi ini, maka penelitian di bidang material berdimensi rendah itu semakin pesat perkembangannya. Nah, apa yang menarik dari grafen ini sendiri? Nah, kalau kita lihat, atau mungkin Bapak Ibu familiar dengan kimia anorganik ya pastinya, kalau kita tahu bahwa yang namanya semikonduktor itu dia memiliki yang namanya pita valensi dan pita konduksi. Nah, pita valensi itu ada di bawah nilai energi 0 ini. Kita sebut sebagai energi Fermi di sini. Di bawah ini kita sebut sebagai pita valensi. Sementara di atas ini kita sebut sebagai pita konduksi. Jadi, ada pita valensi dan pita konduksi untuk semikonduktor. Tetapi, kalau di grafena, material grafena itu ternyata pita valensi ujungnya itu berhimpit dengan pita konduksi ujungnya juga. Sehingga material grafen ini itu disebut sebagai material yang memiliki zero band gap semikonduktor, atau memiliki celah pita energi yang nilainya sama dengan 0. Atau istilah lain adalah semi metal atau semi logam. Jadi inilah itu pita valensinya, ujung pita valensi dan ujung pita konduksinya itu berhimpit. Kalau semikonduktor itu ujung pita valensinya dan ujung pita konduksinya memiliki celah energi tertentu, tidak seperti ini. Atau kalaupun metal logam itu dia pita valensinya itu di atas daripada pita konduksinya. Di situ, seperti itu. Nah, yang di kanan itu adalah representasi lain dari struktur pita sebelah kiri. Sebelah kanan ini kita sebut sebagai density of states atau rapat keadaan elektron. Kalau kita lihat semakin ke kanan atau semakin tinggi puncaknya, berarti kerapatan elektron di bawah energi ini semakin tinggi nilainya. Nah, pada 0 tadi, itu adalah energi Ferminya, dia berhimpit di sini. Dan di atas itu dia memiliki kerapatan energi lagi di situ. Artinya apa? Bahwa material grafen ini juga bisa dilihat dari dosnya atau density of state-nya memiliki zero band gap semikonduktor, bersifat sebagai zero band gap semikonduktor atau sebagai semi logam atau semi metal. Nah, ini tepat berhimpit di pita valensi dan pita konduksi. Tapi di sisi lain, material grafen ini dia memiliki sifat mekanik yang luar biasa bagus. Uji tariknya, dari uji tarik, dan kalau kita tahu sebagai bulk modulus atau Young modulus ini, dia memiliki nilai dalam skala terapascal. Sementara karbon sendiri, karbon diamond atau karbon intan, situ, kalau kita tahu intan sebagai salah satu material terkuat itu hanya dalam skala ratusan gigapascal, tapi untuk grafen sendiri memiliki modulus Young pada skala terapascal, artinya dia luar biasa besar.
Selain itu, dari sisi lain, dia ternyata bisa memiliki sifat transport yang bagus. Artinya bisa digunakan sebagai elektroda, karena bisa menghantarkan muatan elektron di situ. Jadi seperti grafit, kita tahu bahwa dia memiliki elektron yang terdelokalisasi, maka elektronnya bisa jalan di permukaan si grafen tersebut. Tapi penelitian lain menyatakan bahwa untuk material grafen itu bisa berfungsi lebih baik lagi, maka band gap-nya yang tadi nilainya 0 itu harus dibuka. Atau kita harus bagaimana caranya secara eksperimentalis maupun secara komputasi, itu band gap yang tadinya nilainya 0 itu memiliki nilai tertentu. Bisa kita atur-atur, misalkan kita ingin dia menyerap di daerah ultraviolet, ya berarti kita harus punya celah pita yang cukup besar, atau menyerap di daerah ultraviolet. Atau kita ingin misalkan dia menyerap di daerah visible, daerah tampak gitu ya, mungkin kita bisa atur gap-nya supaya dia tampak di daerah sinar tampak gitu. Nah, arah riset grafen itu umumnya selain sintesisnya sendiri, itu adalah bagaimana cara membuka pita si grafen itu. Nah, cara lainnya adalah salah satu cara untuk merekayasa material ini adalah dengan menggunakan yang namanya fungsionalisasi secara kimiawi. Apa itu fungsionalisasi secara kimiawi? Kalau kita tahu dari kimia organik ada gugus fungsi, maka gugus fungsi itu adalah kumpulan atom yang memiliki struktur dan fungsi tertentu, kan seperti itu kalau gugus fungsi dari kimia organik. Sama dengan grafen ini, grafen yang awalnya murni dia tidak memiliki struktur pita, memiliki celah pita energi, maka kita harus kenalkan suatu gugus fungsi di permukaan grafen itu, sehingga terjadi perubahan struktur elektronik atau terjadi perubahan band gap. Nah, salah satu cara yang paling mudah itu secara eksperimen adalah menggunakan atom untuk fungsionalisasi secara kimia. Ini contohnya jelas yang sebelah kiri ini sudah disintesis, itu menggunakan hidrogen. Jadi grafen yang tadinya murni itu di atasnya diberikan hidrogen, sehingga hidrogennya terikat pada atom karbonnya, sehingga struktur ini akan memberikan struktur elektronik yang diharapkan. Seperti itu. Dengan kita mengatur-ngatur misalkan konsentrasi hidrogennya dan sebagainya, maka kita bisa juga mengatur sifat-sifat elektronik dari material grafen yang kita harapkan. Yang sebelah kanan adalah contohnya adalah yang nanti kita akan bahas lebih detail, itu adalah grafen tapi difungsionalisasi oleh oksigen. Jadi oksigen itu kita tahu dia memiliki dua buah elektron valensi atau dua tangan gitu ya. Maka satu atom oksigen itu bisa mengikat dua karbon di sini, sehingga ini seperti struktur epoksida. Nah, ternyata yang cukup berprospek sebagai atom pengotor di sini itu tadi adalah salah satunya ada hidrogen. Hidrogen sudah pernah ada orang yang mengerjakan. Selain hidrogen dan oksigen adalah fluorin dan nitrogen. Jadi tiga atom ini dia memiliki sifat yang unik. Kenapa? Karena mereka adalah atom yang paling elektronegatif di tabel periodik ya. Jadi mungkin dengan adanya mengatur jenis dopan ini, jenis pengotor atau jenis atom untuk memfungsionalisasinya, maka kita bisa merekayasa celah pita energi dari material grafen tersebut. Nah, itu mungkin singkat kenapa material karbon berdimensi rendah grafen yang memiliki sifat yang cukup menarik ditinjau dari segi eksperimentalis maupun nantinya adalah komputasi. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit tentang modeling komputasinya. Jadi di dalam modeling komputasi kita bisa terapkan dua pendekatan, yaitu yang disebut sebagai pendekatan kondisi berulang
dan pendekatan molekuler. Ini contohnya adalah grafen. Tadi kalau kita lihat dari atas itu grafen bentuknya seperti ini. Itu seperti sarang lebah ya, segi 6 beraturan. Ini itu hanya unit selnya. Kalau Bapak Ibu familiar di anorganik pasti kan tahu ada unit sel, kemudian ada atom-atom dalam satu unit sel, dia akan berulang ke arah 3 dimensi. Tapi untuk karbon dan grafen ini, dia akan hanya berulang ke 2 dimensi, yaitu ke arah sumbu X di sini dan sumbu Y. Jadi dengan menggunakan pendekatan periodic boundary condition, itu kita seolah-olah bisa merepresentasikan sistem pada keadaan yang sebetulnya, misalkan 2 dimensi atau 3 dimensi, misalkan material-material anorganik lainnya. Nah, tapi dari segi komputasi atau segi kuantumnya sebetulnya ya, itu ada kekurangan untuk model periodic boundary condition ini, yaitu dia tidak mampu digunakan untuk menghitung banyak metode kimia komputasi. Hanya terbatas saja metode kimia komputasinya. Nah, di sisi lain, kita juga bisa seolah-olah potong beberapa material grafen ini, karbonnya dipotong sedemikian rupa, sehingga dia seolah-olah hanya satu unit sel seperti di kanan ini. Ini molekul di kanan ini namanya molekul koronin. Dia seolah-olah diambil dari grafen, kemudian hidrogen karbon-karbon yang di ujung-ujung ini dihapus, kemudian diganti dengan menggunakan hidrogen. Ini adalah pendekatan molekuler. Nah, pendekatan molekuler itu juga sebetulnya bisa digunakan untuk memodelkan material. Tapi karena molekul itu dia naturalnya adalah 1 dimensi atau 0 dimensi, jadi material yang seolah-olah hanya titik gitu aja. Kalau ini kan dia 2 dimensi, dia ada translasi ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, seperti di kisi kristal. Nah, sementara kalau di molekul ya sudah, ini hanya model molekulnya saja ini. Dari ini dipotong dan di sini. Ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan metode pendekatan berbasiskan molekul. Yaitu pertama tadi sudah dibahas sedikit bahwa dia hanya bisa merepresentasikan sistem yang kecil, 1 dimensi atau 2 dimensi. Yang artinya adalah bahwa modelnya itu harus cukup besar sehingga kita bisa merepresentasikan sistem yang tadinya 2 dimensi ini menjadi 1 dimensi atau 0 dimensi. Jadi sistemnya model molekulnya harus cukup besar supaya dia bisa merepresentasikan ukuran dari molekul material 2 dimensi atau 3 dimensinya. Ini hanya kasus 2 dimensi. Jadi, tapi di sisi lain ada keuntungannya, yaitu dia bisa menggunakan banyak metode komputasi. Jadi memang ada balance atau ada keseimbangan antara model dengan limitasi komputasi atau dengan keterbatasan teori dari komputasi. Ini bukan keterbatasan dari infrastruktur atau apapun, tapi hanya keterbatasan dari teori yang mendasari di pendekatan berbasiskan periodik ataupun molekuler. Nah, nanti akan kita bahas bahwa presentasi saya pagi ini atau kuliah pagi ini akan selalu menggunakan pendekatan molekuler. Karena apa? Karena kita tidak hanya ingin melihat secara aplikatif, artinya bagaimana molekul ini berinteraksi misalkan dengan tadi atom karbon atau dopan-dopan tadi, tapi juga ingin kita mengakses dari metode komputasi yang baik atau tidak bisa digunakan, seperti itu kira-kira. Nah, pertama sebetulnya adalah akan kita bahas interaksi antara molekul koronin dengan atom fluorin. Nanti koronin itu apa juga akan kita bahas selanjutnya. Jadi ini sedikit dari pekerjaan saya selama S3 dulu sebetulnya. Nah, tadi sudah dibahas secara singkat bahwa salah satu cara untuk membuka pita energi dari material grafen adalah menggunakan fungsionalisasi secara kimia. Gitu. Nah, fluorografin itu juga ternyata sudah disintesis oleh beberapa peneliti di sana, di Amerika Serikat tahun 2010. Nah,
dia mengatur-atur sedemikian rupa sehingga konsentrasi fluorinnya itu bisa terikat pada beberapa atom karbon. Misalkan kalau kita lihat tadi bahwa grafen itu dia memiliki zero band gap, ditambah satu fluorin pada setiap 128 atom karbon atau hanya satu, misalkan satu atom karbon diatur-atur bagaimana caranya dengan eksperimen menggunakan metode-metode tertentu, ternyata band gap-nya belum terlalu terbuka di sini. Begitu ditambah atom fluorin lagi, maka sudah mulai terbuka sampai ke penjenuhan di sini. Jadi ini sudah jenuh di sini. Jadi setelah rumusnya C4F itu dia tidak mau masuk lagi ke dalam si permukaan grafen ini. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan mengatur-atur jumlah atom dopannya atau atom fluorinnya, maka kita bisa melihat bahwa ada perubahan celah beta energi yang cukup signifikan di situ. Dari awalnya semi metal terbuka sedikit sampai ke ini mungkin jadi insulator atau isolator. Jadi band gap-nya itu tergantung dari jumlah persen dari atom fluorinnya. Dan adanya band gap yang besar ini atau band gap yang bisa diatur-atur ini bisa diaplikasikan sebagai material transistor atau material sensor dan lain-lain yang membutuhkan celah beta energi, ataupun juga misalkan sebagai sel surya. Sel surya juga butuh celah beta energi untuk menangkap cahaya matahari dan seterusnya. Nah, salah satu cara sintesisnya adalah menggunakan yang disebut sebagai radical fluorination, metode radical fluorination. Apa itu? Jadi kita punya suatu polimer di sini yang menjadi sumber dari fluorinnya, radikal fluorinnya. Begitu diserang tembakan laser, maka jelas laser dia memiliki energi tertentu untuk memutuskan ikatan dari C dan F-nya. Sehingga F-nya tadi itu akan terbang, dan karena F itu reaktif sekali, dia bisa terikat pada permukaan si grafen tersebut. Dan ini merupakan metode yang secara waktu dan biaya mungkin itu lebih baik dibandingkan, lebih rendah dibandingkan dengan metode sintesis konvensional. Dan selain itu juga akan dihasilkan fluorinated grafen atau fluorografen yang homogen, sehingga dengan adanya homogenitas yang bagus itu akan semakin memperbaiki sifat transport dari material grafen itu sendiri. Nah, ternyata memang dari segi mekanisme reaksi itu belum banyak yang melaporkan, sehingga itu memang akan menjadi suatu celah atau scientific gap yang bisa diisi oleh riset komputasi untuk menyarankan sesuatu ke teman-teman eksperimentalis misalkan. Bisa sebagai wadah untuk misalkan saya sudah katakan bahwa untuk desain dan misalkan untuk mencari cara sintesis yang paling efektif dan efisien seperti itu. Jadi seolah-olah mekanisme reaksi itu hanya atom fluorin terikat pada permukaan grafen, tapi ternyata nanti secara komputasi itu ternyata juga ada banyak masalah di situ. Masalah itu dalam arti memang secara basic teorinya memang tidak bagus beberapa metode yang digunakan. Nah, artinya untuk melihat mekanisme reaksi kita harus pertama adalah melakukan validasi dari metode ini. Metode kimia komputasi yang akan kita gunakan. Saya tidak akan banyak membahas detail tentang masing-masing metode komputasi. Mungkin nanti di kuliah webinar lain khusus untuk membahas teori-teori komputasi. Cuma ada banyak sekali metode kimia komputasi yang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sebetulnya ada satu metode komputasi lagi yang biasa digunakan untuk melakukan simulasi, misalkan melakukan simulasi mekanisme reaksi. Dan karena tidak ada laporan sebelumnya, itu pekerjaan sebelumnya, maka kita juga ingin melihat apakah metode yang ini, DFTB ini,
itu akan sesuai tidak digunakan sebagai metode yang akan digunakan selanjutnya untuk simulasi fluorinasi di permukaan koronin atau permukaan grafen tadi. Nah, tadi modelnya adalah kita menggunakan model molekul. Kenapa model molekul? Pertama adalah tadi bahwa tujuan utamanya adalah dia bisa digunakan untuk menghitung metode berbasiskan fungsi gelombang. Dan ini, itu lagi-lagi saya tidak akan bahas secara detail, ini merupakan metode yang sangat akurat, tetapi di sisi lain memang metodenya ini cukup menghabiskan banyak waktu. Dan metode ini tidak bisa digunakan di metode-metode berbasiskan sifat periodik tadi, periodic boundary condition tadi. Sementara koronin itu sendiri ukurannya sudah cukup untuk merepresentasikan absorpsi atau fungsionalisasi dari fluorin ke permukaan koronin itu atau permukaan grafen. Sehingga tadi dari sistem koronin yang besar 2 dimensi tadi itu dipotong-potong sampai sekecil mungkin supaya biaya komputasinya itu cukup, tapi sebesar mungkin supaya dia bisa merepresentasikan material grafennya 2 dimensi. Dan ini ternyata kita sudah melakukan beberapa kali percobaan atau melakukan beberapa kali testing, ternyata koronin ini cukup baik untuk merepresentasikan material grafennya itu sendiri. Nah, kemudian dari pengetahuan kimia kita sebetulnya, fluorin dia memiliki satu buah elektron maksudnya satu buah elektron tidak berpasangan yang bisa digunakan untuk berpasangan ya, gitu, atau bisa digunakan untuk berikatan. Nah, bisa digunakan untuk berikatan. Nah, artinya satu elektron ini satu fluorin itu pasti akan terikat di posisi topnya atau di posisi atasnya, tepat di atas si atom karbonnya. Seperti pada kasus hidrogen grafena, di mana hidrogen itu juga akan terikat pada posisi topnya, karena hidrogen sendiri juga memiliki satu tangan atau satu buah elektron tidak berpasangan yang bisa digunakan untuk berikatan. Sementara fluorin juga bisa digunakan memiliki satu buah elektron yang tidak berpasangan, sehingga posisinya akan terikat pada posisi top di sini secara otomatis. Nah, ini adalah model dari sistemnya, di mana tadi adalah koronin yang di sini yang memiliki rumus kimia C24H12, dan ada satu fluorin pada keadaan dasar, dia bersifat doublet, satu elektron tidak berpasangan, maka multiplicitasnya adalah doublet. Dia akan terikat dari jarak yang jauh sekali ke permukaan grafen di sini, tepat pada saat perikatan. Nanti kita akan melihat sebetulnya ada fenomena-fenomena apa saja yang akan terjadi selama pengikatan dari jarak jauh sini sampai ke jarak ikatan antara C1 dengan F-nya. Kan terjadi jarak ikatan di sini. Ini seharusnya ada videonya, tapi tidak nyala. Pada dasarnya nanti fluorin lama-lama dari jauh akan mendekat sehingga dia akan terikat pada si karbonnya, pada grafennya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk metode yang kita gunakan, bahwa untuk melakukan komputasi yang melibatkan pemutusan atau penggabungan ikatan, maka kita harus menggunakan metode-metode berbasiskan mekanika kuantum atau berbasiskan dari persamaan Schrödinger. Kalau kimia fisik dasarnya mungkin ya, persamaan Schrödinger itu digunakan untuk melihat sistem kuantum yang melibatkan elektron dan ikatan kimia juga. Jadi karena kita melibatkan pemutusan dan penggabungan ikatan, maka kita perlu menggunakan metode berbasiskan mekanika kuantum di sini. Nah, apa yang biasa kita lakukan di kimia komputasi untuk modeling dari suatu sistem?
Jadi pertama adalah kita harus tahu geometri yang teroptimasinya. Kalau kita tahu geometri yang teroptimasinya, berarti itulah energi yang paling rendah yang mungkin dimiliki oleh sistem tersebut. Kalau energinya tinggi, berarti sistem tersebut belum keadaan teroptimasi. Keadaan yang teroptimasi di situ. Nah, metode yang digunakan adalah menggunakan metode berbasiskan teori fungsi kerapatan atau density functional theory, yaitu B3LYP, dengan yang digarisbawahi itu adalah CCPVD, itu adalah salah satu basis setnya. Atau basis set itu adalah fungsi matematis yang digunakan untuk menghampiri fungsi gelombang pada keadaan sebetulnya. Jadi kalau kita tahu dari persamaan Schrödinger itu ada fungsi gelombang, maka fungsi gelombang yang dihampiri dengan fungsi matematik yang namanya CCPVDZ di sini. Karena mungkin kita tahu bahwa persamaan Schrödinger itu tidak mungkin diselesaikan untuk sistem lebih dari satu elektron. Gitu. Bahkan untuk atom helium sekalipun dia tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan maksudnya tidak ada penyelesaian secara eksaknya. Jadi harus digunakan pendekatan-pendekatan yang lainnya di situ. Nah, kemudian perhitungan satu titik itu maksudnya adalah perhitungan satu titik itu maksudnya adalah dari energi yang dari struktur yang teroptimasi tadi itu tidak dioptimasi ulang, tetapi hanya dihitung energi totalnya saja menggunakan berbagai macam metode-metode kimia mekanika kuantum tadi itu. Ada berbasiskan density function theory, ada juga berbasiskan wave function theory. Dan satu lagi yaitu berbasiskan semi-empirik, namanya adalah density functional tight binding. Secara singkat adalah bahwa density function masing-masing metode ini adalah metode-metode yang digunakan untuk menghampiri persamaan Schrödinger untuk sistem lebih dari satu elektron. Itu saja secara sederhananya seperti itu. Ada berbagai macam pendekatan berbasiskan fungsi kerapatan elektron, berbasiskan fungsi gelombang, dan berbasiskan semi-empirik. Artinya, semi-empirik artinya bisa di-fitting atau diatur-atur metodenya supaya sama dengan hasil eksperimen di situ. Ada beberapa metode yang kita pakai. Nah, kalau kita menggunakan metode menggunakan pendekatan berbasiskan struktur periodic boundary condition tadi, maka metode-metode ini terutama wave function theory ini tidak bisa digunakan karena memang keterbatasan dari teori ini untuk diimplementasikan di periodic system atau sistem berulang tadi. Nah, di sebelah kanan ini metode berbasiskan wave function theory yang artinya apa? Metode-metode ini itu adalah metode yang dianggap sangat akurat. Jadi semakin ke bawah itu akan semakin akurat metodenya, semakin panjang ini seolah-olah akan semakin akurat. Jadi kalau kita percaya hasil dari metode-metode yang berbasiskan wave function ini, maka kita bisa pastikan bahwa hasilnya itu betul atau minimal sesuai dengan hasil perkiraan secara eksperimen. Nah, metode CCSDT ini disebut sebagai metode standar emas atau gold standard, di mana metode CCSDT ini kalau hasilnya dari CCSDT itu hampir dipastikan bahwa dia itu betul. Sementara metode-metode sebelumnya ini masih ada errornya atau masih ada ketidakpastiannya atau ada galapnya di situ masing. Tapi kalau semakin ke bawah, CCSDT ini dipastikan bahwa kalau kita mendapatkan hasil dari CCSDT ini, itu kita bisa pastikan bahwa hasil itu bisa dianggap betul. Tapi memang sayangnya adalah bahwa CCSDT ini membutuhkan resource atau infrastruktur komputasi yang cukup bagus di situ. Saya sendiri mungkin mohon maaf sedikit membandingkan saja bahwa untuk melakukan perhitungan ini untuk sistem tadi, Coronin tadi itu di komputer 16 prosesor di Jepang itu butuh waktu 2 minggu. Jadi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan misalkan untuk di Indonesia, tapi masih bisa kita atur-atur nanti pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa melakukan CCSDT ini, itu kita bisa pastikan bahwa metode ini sangat akurat.
Sementara DFTB sendiri itu adalah metode semi-empirik yang diturunkan dari DFT. Jadi dipastikan bahwa DFTB ini akurasinya pasti paling rendah di antara yang lainnya. Ini paling akurat, ini tengah-tengah, dan ini DFTB itu hampir dipastikan bahwa dia paling tidak akurat. Tapi mengapa kita gunakan DFTB? Karena untuk simulasi misalkan mekanisme reaksi itu kita membutuhkan yang namanya melihat perubahan struktur terhadap waktu atau disebut sebagai molekular dinamika molekul. Untuk molekular dinamik, metode DFT itu sudah cukup lama, artinya tidak bisa secara efisien digunakan untuk molekular dinamik karena pasti waktunya akan lama sekali. Sementara wave function teori itu tidak akan mungkin digunakan untuk molekular dinamik, kecuali mungkin ada superkomputer di mana gitu di Amerika mungkin yang sudah bisa menggunakan CCC. Tapi untuk saat ini mungkin kita DFT pun tidak bisa digunakan untuk sekedar simulasi dinamika molekul. Tapi DFTB walaupun dia tidak akurat, tapi kecepatannya luar biasa cepat. Dan karena adanya parameterisasi di DFTB, maka parameter itu bisa diatur-atur sedemikian rupa sehingga akurasinya juga mendekati DFT atau wave function, tapi dengan waktu simulasi yang lebih singkat, jauh lebih singkat dibandingkan dengan DFT dan wave function based theory. Nah, ini adalah detail basis setnya tadi. Untuk melakukan perhitungan satu detik, kita gunakan bermacam-macam basis set, mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. DTQ itu maksudnya double, triple, quadruple. Sementara untuk DFTB itu karena dia semi-empirik, maka metode DFTB itu adalah metode berbasiskan parameter-parameter yang sudah disusun sebelumnya. Dan beberapa parameter yang tersedia antara lain adalah BBC03 dan 3OB31 itulah nama parameter untuk DFTB itu sendiri. S itu maksudnya salah satu teorinya adalah spin polarisasi. Jadi kita harus pertimbangkan spin system untuk model koronin fluorin. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa fluorin itu memiliki spin doublet, multiplicitas doublet, sementara koronin sendiri dia semua elektron berpasangan sehingga spinnya adalah singlet. Jadi kalau doublet tambah singlet pasti hasilnya adalah doublet. Jadi kita harus pertimbangkan juga spin total dari si sistem tersebut. Apakah dia radikal atau dia elektronnya berpasangan semua atau seperti apa? Nah, pertama adalah hasil dari optimasi geometri di sini. Jadi, karena koronin itu ukurannya terbatas, tidak seperti grafen aslinya, maka ada dua buah situs top side yang mampu diikat oleh fluorin. Tengah di sini, atau pada daerah pinggir di ujung sini. Sebelah sini sudah hidrogen, dan sini juga sudah hidrogen. Nah, ternyata dari hasil komputasi ini diperoleh bahwa F ini akan terikat lebih kuat dibandingkan lebih kuat pada posisi pinggir atau edge dibandingkan dengan posisi sentral atau posisi tengah-tengah. Dan kita lihat bahwa di posisi pinggir dan posisi di posisi sentral di sini, di tengah sini, dan ini adalah posisi pinggir, dia memiliki energi pengaktifan tertentu. Jadi untuk migrasi dari pinggir ke tengah atau tengah ke pinggir, dari tengah ke pinggir sini, dia harus melewati energi pengaktifan atau energi barrier istilahnya. Seolah-olah kita harus mendaki gunung ke atas, dapat puncaknya baru kita bisa turun ke bawah. Yang artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau sistemnya itu finite, maka kita harus fokus ke hanya salah satu titik saja, apakah di sentral atau di pinggirnya. Nah,
karena kita ingin mensimulasikan pada sistem yang realnya, maka kita harus fokusnya ke yang tengah di sini, bukan ke yang pinggirnya, tapi ke fokus yang tengah. Karena di pinggirnya itu, di grafen kan tidak punya pinggir, grafen tidak ada pinggirnya, dia tak terhingga ke sumbu X dan ke sumbu Y, tapi di koron itu berhingga, sehingga kita harus fokus ke yang titik yang di tengah-tengah di sini, supaya dia merepresentasikan absorption side-nya fluorine ke grafennya itu. Sehingga kita akan fokus proses dari pengikatan fluorine dari jarak yang jauh ke proses pengikatan fluorine ke permukaan grafen ini pada posisi topnya, bukan posisi edge-nya di situ. Nah, bagaimana caranya kita memodelkan itu? Caranya adalah kita melakukan variasi. Kita akan melakukan variasi panjang ikatan C1F, masing-masing dihitung energinya. Dihitung energinya, kita dapat energi seperti ini. Tapi ternyata, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pada C2, itu dia memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan C1, maka pada jarak yang jauh sekali, F itu akan terikat pada C2. Jadi permukaan kurva energinya akan seperti seolah-olah seperti yang sebelumnya itu, yang ada puncaknya di sini. Inilah keadaan transisinya di sini. Nah, supaya kita bisa melakukan simulasi yang tepat di situ, maka kita harus lakukan yang namanya frozen scan. Artinya apa? Bahwa kita menghitung energinya dari sistem tanpa melakukan optimasi geometri, hanya memvariasikan jarak dari C1 ke F-nya. Kemudian dihitung energi satu titiknya tanpa melakukan optimasi geometrinya. Itu kita sebut sebagai frozen scan atau scan beku. Saya tidak tahu pada bahasa Indonesia apa, tapi ini frozen scan secara bahasa Inggris. Di mana kalau dia frozen scan, maka energinya akan seperti ini, bahwa dia pada jarak jauh akan seolah-olah tidak berinteraksi, sementara pada jarak dekat dia lama-lama akan berinteraksi, tapi pada jarak cukup dekat dia akan energinya akan semakin tinggi. Pada jarak CF yang cukup rendah di sini. Sehingga kalau tidak teroptimasi, maka energinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan energi yang seharusnya. Nah, supaya kita dapat energi yang kita harapkan, maka frozen scan ini kita gabungkan dengan full relax scan ini. Artinya apa? Bahwa pada jarak dekat itu CF-nya itu kita hitung energi tertentu, kemudian sisanya itu kita optimasi geometrinya. Tapi pada jarak jauh itu hanya perhitungan satu titik, sehingga kita bisa dapatkan dua buah kurva yang berwarna biru muda ini dengan kurva yang berwarna hitam ini, itu kita gabungkan menjadi yang namanya partially relaxed scan. Jadi dua kurva ini kita gabungkan. Itu kita gabungkan sehingga itu bisa digunakan untuk merepresentasi proses pengikatan atom fluorine ke permukaan grafen tersebut. Jadi dia bisa digunakan untuk simulasi fluorine ke grafen atau permukaan kororin tersebut. Nah, dari hasil ini itu kita bisa lihat bahwa ternyata pengikatan dari jarak jauh sekali sampai ke dekat itu ternyata tidak ada energi aktivasinya. Jadi ini potensialnya itu semacam mulus. Jadi tidak ada energi aktivasinya, tidak ada gunungnya di sini. Jadi ternyata ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata pengikatan dari fluorine ke permukaan grafen tidak memiliki energi aktivasi di sini. Yang artinya apa? Seharusnya dengan metode, kalau kita punya eksperimentalis, kita punya hasil eksperimen, kita bisa fungsionalisasi fluorine ini ke permukaan grafen dengan hanya kita buat atom fluorine itu, kemudian kita taruh di semacam apa ya,
chamber gitu ya, semacam ruangan, sehingga fluorinnya akan terikat ke permukaan grafen dengan mudah, dan karena tidak ada energi aktivasinya, maka ini bisa dilakukan di suhu ruangan atau suhu yang lebih rendah mungkin. Tidak perlu melakukan reaksi pada suhu yang tinggi atau tekanan yang tinggi, karena tidak memiliki energi aktivasi di sini. Untuk kasus pengikatan fluorin pada permukaan grafen atau koronen. Nah, dari sini kita bisa, ya ini tadi sebenarnya gambar yang merah di satu-satu ya, bahwa ini adalah profil energinya kalau kita punya ingin kita melakukan mekanisme menghitungkan mekanisme reaksi dari F dari jauh sekali sampai ke yang ikat, F terikat, karena panjang CF itu kira-kira 1,5 angstrom ya. Itu pada daerah energi paling minimum ini adalah energi paling stabilnya. Jadi terikat pada posisi top di pusat ya, top sentral. Nah, dari geometri tadi itu dilakukan yang namanya perhitungan satu titik. Artinya kita dapat geometri dari geometri optimasi, kemudian dihitung energinya tanpa melakukan geometri optimasi lebih lanjut. Menggunakan berbagai macam metode tadi DFT, dan nanti akan lihat metode berbasiskan fungsi gelombang. Untuk apa? Untuk mencari metode mana sebetulnya yang paling cocok yang digunakan untuk simulasi nanti pada akhirnya kalau ingin melakukan simulasi dinamika molekul. Ternyata ada beberapa trend di sini. Fungsi dari DFT sendiri itu biasanya dikelompokkan menjadi beberapa macam sub pendekatan lagi. Pertama adalah menggunakan GGA, pendekatan Generalized Gradient Approximation. Kemudian ada beberapa pendekatan hybrid lagi, hybrid fungsional. B3LYP itu salah satu yang paling populer digunakan di kimia komputasi. Kemudian ada juga PBE0, itu juga salah satu metode berbasiskan hybrid fungsional. Apa itu hybrid? Nanti kita akan bahas sedikit. Dan juga ada metode berbasiskan jarak terpisah atau range separated functional. Namanya LECAM B3LYP. Ini juga diturunkan dari B3LYP, dan LC omega PBE itu juga diturunkan dari PBE. Jadi ini adalah aproksimasi yang lebih lanjut lagi. Jadi memang metode DFT itu banyak aproksimasi dalam pembuatan teorinya sendiri. Nah, ternyata ada tren di sini bahwa kalau kita gunakan hybrid fungsional, itu energi ikatannya itu sama. Jadi kira-kira minus 23 kilokalori per mol. Ini satunya kilokalori per mol. Energi ikatan itu kira-kira 23 kilokalori per mol. Kemudian kalau kita pakai PBE dan B3LYP, jadi ada di sini yang sebelah kanan ada tiganya, di sebelah kiri tidak ada tiganya. Itu metode yang berbeda. Ini metode GGA, ini metode hybrid yang sebelah kanan. Nah, ternyata energi ikatan itu lebih rendah dibandingkan dengan energi dari si hybrid fungsional itu. Ternyata juga kalau kita gunakan range separated, itu energi ikatan itu sama dengan apa istilahnya fungsional induknya di situ. Kalau B3LYP itu diturunkan dari B3LYP, maka energi 3LYP. Dan kalau misalkan kita pakai LC omega PBE itu diturunkan dari PBE, maka energi ikatan itu sama dengan kira-kira adalah sama dengan energi ikatan milik si PBE-nya. Ini kira-kira 30 kilokalori per mol. Jadi memang dari aproksimasi ini ada sifat-sifat fungsional yang sudah diturunkan untuk fungsional yang selanjutnya gitu. Tapi yang menarik lagi adalah bahwa pada jarak yang cukup jauh kita bisa asumsikan sebetulnya bahwa 3 atau 4 angstrom itu sudah tidak ada interaksi antara permukaan grafen atau permukaan koronin dengan permukaan dengan atom fluorinnya. Maka seharusnya energi ikatan ini itu akan konvergen ke 0, ke titik 0. Yang artinya apa? Tidak ada interaksi antara fluorin dengan koronin. Tapi ada juga tren bahwa yang namanya pendekatan gradien ini
itu energi ikatannya itu tidak asimtot ke 0, tapi ke suatu titik tertentu. Sementara untuk hybrid itu lebih dekat ke 0, walaupun memang tidak terlalu dekat ke 0. Hybrid itu tidak terlalu dekat ke 0, tapi yang range separated itu ternyata bisa konvergen dengan baik ke titik 0 di sini. Yang artinya apa? Dengan menggunakan metode GGA itu kemungkinan nantinya akan kurang baik. Kenapa? Karena seharusnya tidak ada interaksi pada jarak jauh. Atom fluorine dengan klorin itu tidak ada interaksi, tapi dia malah ada interaksi di sini. B3LP itu masih lebih baik dibandingkan dengan GGA. Sementara range separated itu bisa mengimprove atau memperbaiki dari performa dari B3LP maupun PPE0. Jadi ini ada beberapa istilah memang yang akan harus mungkin kita pahami. Istilah ini adalah perbedaan dari fungsional masing-masing metode DFT. Jadi dia konvergen ke 0, hybrid itu kira-kira 2 kilokalori per mol di bawah, kemudian GGA itu paling jelek saat ini. Nah, bagaimana kalau kita gunakan metode semi empirik yang berbasiskan DFT juga? Ternyata dengan menggunakan metode DFTB itu asimtotnya itu akan jauh lebih rendah dibandingkan metode DFT sebelumnya. Yang artinya apa? Kalau kita gambarkan permukaan energinya, itu akan seolah-olah datar atau flat di sini. Yang artinya adalah bahwa kalau energinya flat di sini, maka seolah-olah nanti tidak akan ada ikatan kimia di situ kalau kita gunakan metode DFT untuk melakukan simulasi selanjutnya, misalkan. Nah, ternyata ada dua minima juga. Pertama yang dekat, ini yang sekitar 1,4 angstrom atau 1,5 angstrom. Sementara yang jauh itu pada sekitar 2 angstrom, itu ada 2 minima. Dan itu tidak sesuai dengan hasil dari DFT yang sebelumnya. Ternyata memang untuk kasus ini, DFTB itu jauh lebih jelek dibandingkan dengan kasus DFT. Kalau kita gunakan metode DFTB untuk simulasi fluorine ke grafen, maka kemungkinan akan jatuh ke minimum yang ini, yang lebih panjang. Artinya tidak ada ikatan kimia antara fluorine dengan grafen kalau kita gunakan metode DFTB. Mengapa itu bisa terjadi? Apa sebetulnya penyebabnya? Ini mulai saya agak sampaikan agak metodik, jadi mungkin agak semoga bisa dipahami sedikit ya. Ini mulai agak banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari sebetulnya. Nah, apa ujungnya? Pertama kita bisa lihat dulu secara fisik bahwa ada jarak yang jauh sekali. Dan beberapa metode DFT itu menghasilkan batas disosiasi yang berbeda-beda. Jadi DFTB itu yang paling jelek, paling rendah, diikuti oleh PBI itu GGA tadi, kemudian B3LYP, kemudian range separated atau B3LYP. Ternyata salah satu penyebabnya adalah ada interaksi apa di situ. Ternyata pada jarak yang cukup jauh, atom fluorine itu memiliki muatan parsial, di mana seharusnya jika pada jarak yang cukup jauh tidak ada interaksi, tapi di sini ternyata malah ada interaksi, berupa interaksi Coulomb di situ. Karena apa? Ada muatan parsial dari fluorine dan otomatis koronin tadi atau permukaan grafen akan bermuatan positif sehingga ada interaksi Coulomb di situ pada jarak yang cukup jauh. Kalau kita lihat secara fisik adalah seperti ini, bahwa pada jarak yang cukup jauh ternyata ada muatan yang terkandung pada atom fluorine menggunakan beberapa metode DFT. Dan kalau kita lihat bahwa ada keselarasan di sini bahwa kalau semakin jauh itu tidak memiliki muatan, maka dia akan juga
asimtot ke titik nol. Sementara kalau yang paling jauh, maka muatan parsialnya akan semakin besar. Sini semakin jauh, sini akan semakin besar. Jadi memang ada keterkaitan antara muatan parsial dengan dengan metode yang akan digunakan nanti. Jadi secara eksperimental maupun teori, kita tahu bahwa untuk mencari reaksi transfer elektron seperti ini, misalkan dari koronin ke fluorin. Waktunya mungkin 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi. Iya. Ke fluorin, maka hasilnya adalah positif delta G-nya, yaitu berarti tidak spontan. Tapi dari hasil komputasi di sini ternyata ada beberapa metode yang kurang cocok digunakan di situ. Baik, jadi reaksi transfer elektron tidak akan spontan berlangsung secara spontan. Nah, ini adalah orbital molekul. Jadi kita menghitung fluorin dan koronin pada posisi yang jauh sekali. Pada posisi yang jauh sekali, atom dari elektron dari koronin bisa transfer ke fluorin, sehingga ada muatan yang terjadi transfer ini karena kesalahan dari metode masing-masing. Sementara kalau PBE atau PGA juga bisa terjadi elektron transfer, dan di FTP itu elektron transfernya paling kecil, paling besar maksudnya paling energinya paling rendah. Sementara kalau kita pakai hybrid functional itu energinya lebih tinggi sehingga elektron tidak bisa transfer. Nah, jadi error itu kita sebut sebagai delocalization error. Nah, jadi kurva yang betul itu harus dia lurus dan ada kekurangan dari beberapa. Jadi kalau ada metode yang menggunakan Hartree Fock itu maka akan lebih akurat dibandingkan metode yang DFT murni itu. Jadi untuk DFTP itu salah satu cara memperbaikinya adalah menggunakan metode range separated atau range separated DFTP. Tapi sayangnya memang metode ini masih dalam perkembangan sehingga mungkin baru akan keluar beberapa waktu lagi. Oke, ini akan saya skip aja. Nah, baik. Jadi ini dengan menggunakan metode berbasiskan fungsi gelombang tadi, ini satu titik itu saya habis waktu kira-kira 2 minggu dengan 16 prosesor. Jadi mungkin kira-kira hitung saja berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan masing-masing titik di kurva ini. Menggunakan metode yang cukup canggih. Yang artinya apa? Bahwa ternyata metode ini itu hasilnya adalah energinya mendekati dari hasil B3LUB tadi itu. Kita sudah capek-capek menghitung menggunakan metode yang paling akurat, ternyata hasilnya juga sama dengan hasil dengan B3LUB. Baik. Jadi ini mungkin saya hanya satu topik saja pagi ini. Ternyata memang DFTP itu dan DFT itu memiliki performa yang berbeda untuk simulasi atom fluorin ke grafin atau koronin. Dengan interaksi energi adalah minus 23 kilokalori per mol. Kemudian apa yang mungkin dilakukan secara komputasi atau secara teori adalah kita melakukan pengembangan range separated DFTP untuk sistem ini. Tapi karena parameternya belum ada, memang kita harus lakukan beberapa pekerjaan lagi tambahan. Baik, mungkin ini akhir dari presentasi saya. Saya mohon maaf kalau terlalu lama. Baik, menarik sekali pembahasan materinya. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kami mengingatkan kembali bagi yang ingin mendapatkan e-certificate, nanti di akhir link untuk diisi ya. Jadi kemudian para hadirin di sini bisa mendapatkan e-certificate setelah mengisi link tersebut. Begitu. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 17 menit. Pertanyaan pertama ini dari Ade Mulyawan, Batan. Pak, pertanyaannya bagaimana cara optimasi stabilnya energi saat melakukan scanning posisi fluoran? Itu saja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin secara teknis atau secara komputasi itu, secara software itu kita bisa perintahkan untuk si atom itu diam, gitu loh. Seolah-olah atom itu diam. Jadi
untuk melakukan optimasi geometri tadi, itu kita bisa perintahkan semua atom untuk bergerak supaya energinya itu atom itu menyusun dirinya sendiri supaya atom itu mencari keadaan yang paling stabil. Sementara kita juga bisa di softwarenya, itu salah satunya misalkan Gaussian, kalau yang paling populer, itu bisa kita perintahkan untuk atom itu diam. Jadi kita bisa hitung saat ikatan C dan F itu dibekukan, diam, sementara atom-atom sisanya itu bergerak. Itu kita sebut sebagai tadi yang fully relaxed scan. Tapi kalau fully optimized geometry artinya apa? Itu semua atom itu kita perintahkan untuk bergerak supaya si geometri itu menjadi geometri yang paling stabil di situ. Kira-kira seperti itu. Itu memang secara teknis seperti itu. Nanti kita tinggal lihat outputnya energinya berapa, kemudian kita bisa hitung dengan menggunakan energi interaksi, dan seterusnya kita bisa tabulasikan dan laporkan di situ nilainya. Gitu kira-kira. Bagaimana? Apakah menjawab atau tidak? Baik, sepertinya cukup. Pertanyaan kedua nih dari Vini UGM, anggota AIC ya. Pertanyaan ini, apakah efek koreksi dispersi pada permodelan koron atom dengan DFT itu relevan, Pak? Bagaimana jika efek koreksi dispersi empiris diterapkan saat melakukan permodelan sistem? Apakah kira-kira akan meningkatkan aproksimasi permodelan? Betul, pertanyaan yang bagus untuk Vini. Kenapa kita tidak pakai dispersi? Ada, saya punya datanya. Tapi mungkin kalau ini jawaban normatifnya adalah bahwa hasilnya tidak berbeda dengan hasil tanpa dispersi. Hasil yang kalau jawabannya secara agak saintifik, bahwa kalau misalkan itu punya sistem itu punya interaksi van der Waals, itu maka dispersi itu penting sekali. Gitu. Sementara tadi kita lihat bahwa energinya dari jarak jauh sekali itu turun terus. Jadi artinya tidak ada dispersi di situ. Dari jarak jauh itu akan turun terus sampai ke minimumnya, itu berarti tidak ada dispersi di situ. Tidak ada interaksi van der Waals antara kloronin dengan fluorin. Begitu kira-kira. Bagaimana, menjawab atau tidak? Ini ada pertanyaan lanjutan, Pak. Sepertinya dari Vini ini terkait dengan metode di FTB. Apakah nilai second minimum binding energy dengan metode di FTB merupakan nilai lokal minima? Bagaimana cara mengecek nilai tersebut pada di FTB, Pak? Namanya lokal minima itu kan, oke, baik, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya saya akan jawab. Sedikit bahwa kalau kita tahu dari kimia komputasi dasar ya, lokal minima itu kan berarti minimum, tapi dia lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan global minimum. Global minimum itu energi yang paling rendah yang mungkin dimiliki oleh struktur tersebut. Saya tidak akan bahas metode di FTB-nya. Cuma di lokal minima yang pertama itu sebetulnya adalah karena energi repulsif dari DFTB itu tidak cukup kuat gitu dibandingkan dengan metode DFT-nya. Jadi kalau di DFTB itu ada yang namanya energi elektronik dan ada namanya energi repulsif. Dua energi elektronik dan energi repulsif itu masing-masing harus dibuat parameternya dulu sebelum dikerjakan. Sebelum kita lakukan komputasi. Gitu. Sepertinya kok. Gimana? Ya. Mungkin bisa diulangi. Tadi putus-putus, Bapak. Oh ya, maaf. Si Bapak stabil sepertinya. Oke. Dari lokal minima tadi, Pak. Oke, dari lokal minima, itu sebetulnya kalau kita dari konsep dasar minima sendiri dari kimia komputasi mungkin ya. Lokal minima itu kan kalau minimum, ya seperti kurva minimum ya, kurva di kalkulus atau matematika itu, tapi minimum itu lebih rendah dibandingkan dengan global minimum. Nah, kalau di kasus di FTB ini, ada dua minimum. Tadi saya lihat di sini, lokal minimumnya itu ada di sekitar 2,1 dan satu lagi di sekitar 1,5 angstrom.
tergantung mana yang lebih tinggi ya. Tapi di FTP sendiri itu lokal minima dan global minima itu sebetulnya bukan karena adanya van der Waals, tapi karena ada kesalahan si metode di FTP itu. Jadi metode di FTP itu ada dua suku. Saya memang mungkin nggak akan membahas detail sekali karena itu harus tahu pengetahuan sedikit dari awal. Tapi ada istilah, ada suku yang namanya energi repulsif atau energi tolakan, dan ada suku yang namanya energi elektronik. Energi elektroniknya itu kita nggak bisa apa-apakan saat ini. Yang jadi masalah di energi elektronik itu masih kita bisa utak-atik sedikit. Nah, atau energi tolakan itu kita bisa utak-atik sedikit. Nah, kalau kasus CF itu yang minimumnya itu 2 minimum itu terjadi karena akibat energi tolakannya, energi repulsifnya atau energi tolakannya tidak cukup kuat tolak menolak gitu istilahnya. Jadi kalau tidak cukup tolak menolak maka energinya akan lebih rendah dibandingkan energi yang seharusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau yang di FTP itu murni dari kekurangan metode di FTP untuk mensimulasikan sistem seperti ini. Gitu kira-kira. Baik. Ya, jawabannya jelas sekali Bapak. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Saprizal Hadi Saputra, Universitas Mataram. Pertanyaannya ini, iya, dari pengalaman untuk molekul organik, DFT, Bitrilib selalu memberikan selisih energi lebih rendah, kurang lebih 2 elektron volt Pak, dari eksperimen. Contoh energi HOMO atau pita valensi atau energi potensial ionisasi dari DFT, Bitrilib selalu lebih rendah dari data eksperimen. Nah, apakah ini ditemukan juga untuk koron atau grafen, Pak? Terima kasih. Kalau metode, iya. Saya menemukan bahwa energinya pasti akan bisa lebih rendah dengan hasil eksperimen. Itu. Pertama seperti itu. Caranya bagaimana? Normatifnya, solusi normatifnya adalah kalau kita ingin menghitung HOMO dan LUMO yang akurat, kita harus pakai yang namanya tadi range separated DFT. Range separated DFT. Itu normatifnya seperti itu. Cara lainnya adalah kita menggunakan pendekatan lain untuk menghitung HOMO LUMO, yaitu menggunakan time dependent density function theory. Salah satu seperti itu. Tapi memang yang tadi DFT akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan DFT dasar. Itu memang DFT itu kita hanya main fungsional saja. Lakukan mana yang paling sesuai dengan sistem kita bisa abaikan sisanya, gitu kira-kira. Kita nggak usah peduli bagaimana cara metode DFT ini masing-masing dibuat, tapi kita harus tahu ada beberapa subfungsional, ada kategori-kategori tertentu dari DFT itu. Ada murni GGA itu murni, ada hybrid, misalkan BDGLYP, kemudian ada tadi range separated, dan sekarang pun ada yang namanya meta GGA. Meta GGA itu diturunkan lagi, turunan kedua dari fungsi GGA. Itu memang betul-betul kita harus tahu set yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, salah satunya seperti itu. Itu kira-kira. Baik. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dari Bapak Rahmat Gunawan. Mohon bertanya Pak Tommy, apakah bisa ditentukan nilai density of state dari sistem grafen Florida tersebut? Juga apakah bisa ditentukan partial density of state-nya juga? Bagaimana cara menentukan nilai pita energinya? Mohon maaf, diulangi tadi saya agak itu. Oh, apakah bisa ditentukan nilai dari siapa? Dari Pak Rahmat Gunawan, Pak. Oh, Pak Igun, ya. Makanya saya tanyakan ini, apakah bisa ditentukan nilai DOS dari sistem grafen Florida tersebut? Juga apakah bisa ditentukan partial density of state-nya juga? Bagaimana cara menentukan nilai pita energinya, Pak? Oke, pertanyaan bagus juga dari Pak Igun. Baik, terima kasih. Pertama, kalau untuk density of state itu biasanya adalah istilah yang hanya ada di lebih tepat, bukan hanya ada, lebih tepat digunakan untuk pemodelan secara periodik. Artinya kita punya sistem itu betul-betul secara periodik 2 dimensi atau 3 dimensi atau 1 dimensi. 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, sebenarnya standar, ini teknis lagi mungkin jawabannya.
bahwa di software itu kita bisa perintahkan si program itu untuk menghitung density of state-nya. Ada program, misalkan saya pakai FAST atau pakai Quantum Expression juga bisa. Itu nanti kita bisa perintahkan untuk ngeplot dari daerah mana si dari rentang energi berapa itu yang energinya memiliki kerapatan probabilitas gitu, kerapatan density, kerapatan probabilitas seperti itu. Itu ada di softwarenya, itu saya rasa. Jawaban secara saintifiknya itu kemungkinan apa ya? Density adalah fungsi energi terhadap itu apa namanya? Terhadap probability adanya elektron. Itu kita bisa pakai teorema Bloch, kemudian dari situ kita bisa cari mana yang apa ya istilahnya nilai integralnya itu tidak sama dengan 0 gitu. Itu kan kalau probabilitas kita nyambungnya ke apa namanya ke kuantum itu probabilitas itu kuadrat dari fungsi gelombangnya dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau secara teknis itu mungkin bisa kita perintahkan software tersebut untuk apa namanya melaporkan si density of states-nya di situ. Kalau untuk molekuler density of state itu biasanya itu hanya diganti istilahnya dengan nilai orbital HOMO dan LUMO, itu aja. Jadi kenapa kalau molekul itu HOMO dan LUMO? Ya karena pada keadaan periodik itu kan HOMO dan LUMO-nya saling menggabung menjadi pita kan, itu dari anorganik kan sepertinya seperti itu. Jadi dari HOMO dan LUMO yang awalnya discrete itu lama-lama menggabung menjadi yang namanya pita energi. Nah, pita energi itu sambungnya memang ke density of states. Gitu. Kalau kita plotkan molekul density of states-nya, itu bisa, tapi nanti nilainya apa? Hanya berupa garis-garis saja, titik discrete seperti itu. Itu karena memang nilainya hanya 0 dan 1 atau 2 gitu kan. Satu orbital kan hanya mengisi 2 atau 1 gitu ya maksudnya. Jadi kita hanya bisa juga sebenarnya density of state untuk molekul, tapi nanti state-nya itu hanya 2 atau 1 atau 2 karena masing-masing orbital itu maksimal hanya mengisi 2 elektron kan. Seperti itu. Tapi prinsipnya juga sama. Kita bisa perintahkan si software untuk mengeprint atau mencetak DOS-nya, density of states-nya di situ. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Tommy atas jawabannya, juga atas waktunya telah memaparkan materi tadi. Ya, mungkin itu saja. Ternyata kita sudah sampai di sesi akhir acara. Tapi saya sebelumnya ingin mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk tetap mengikuti kuliah online kimia komputasi series berikutnya, karena para hadirin sekalian bisa mengakses dan bisa mendapatkan informasi terkait penelitian di bidang komputasi yang tentu akan kami kemas dengan bahasan yang lebih menarik. Sebagai tambah informasi juga, seri selanjutnya akan diisi oleh Bapak Niko Prasetyo, juga staf IC, dosen lulusan Austria, yang akan diselenggarakan sekitar 2 minggu ke depan.